Di pembahasan kali ini, kita akan mengalokasikan pikiran dan waktu kita mengenai sebuah studi kasus yang mungkin akan sangat memicu perdebatan. Singkatnya, video ini akan berisi pergulatan batin di dalam diri saya tentang apakah sebenarnya laki agami tidak sepenuhnya salah akan keseluruhan perbuatan yang sudah dia lakukan, definisi apa yang tergambar melalui pikirannya mengenai keadilan, dan perencanaan apa saja yang telah tertanam di dalam pikirannya untuk merealisasikan keadilan dari perspektifnya sendiri. Laki Yagami adalah karakter protagonis dalam suatu anime yang merupakan salah satu anime di tahun 2000-an yang pernah merajai topik tentang anime yang sangat kontroversial, yaitu Death Note. Bagi yang telah menghabiskan waktu dengan nonton anime tersebut, kita secara sadar pasti mengetahui bahwa Laki Yagami adalah karakter yang eksistensinya tidak bisa dilepaskan dalam anime tersebut. Terlepas dari kejahatannya, kejeniusannya dalam berpura-pura dengan memakai topeng di balik kemunafikannya membuat kita secara tidak langsung menyukai atau bahkan sangat membenci sang tokoh protagonis tersebut. Membumi hanguskan seluruh kriminalitas yang ada di dunia ini merupakan motif utama yang terlihat di dalam dirinya secara eksplisit. Walaupun kedengarannya hal tersebut dapat dikatakan tak bisa terbebas dari ruangan ketidakmungkinan, tapi ketidakmungkinan itu pun dapat bertransformasi menjadi sebuah kemungkinan dengan ditemukannya sebuah buku yang bernama Death Note. Apakah sebenarnya Laki Yagami tidak sepenuhnya salah atas keseluruhan perbuatan yang telah dia lakukan? Mari kita telusuri jawaban atas pertanyaan yang kontroversial tersebut. Manusia adalah makhluk yang tidak jauh dari kata sempurna, tapi bersamaan dengan gelar kesempurnaan itu, entitas yang disebut sebagai manusia itu juga dihiasi oleh ketidaksempurnaan akan karakteristiknya sebagai manusia itu sendiri. Terdapat dualisme perbedaan yang sangat kontras tentang manusia tersebut. Ada manusia yang hatinya dihiasi oleh kedengkian, iri hati, dan rasa dendam. Dan ada juga yang hatinya diselimuti oleh rasa cinta, empati, dan rasa kepedulian terhadap orang lain. Manusia secara tidak sadar sedang memainkan peranannya menjadi sang iblis yang juga sangat bertentangan dengan mereka quote on quote yang secara metafora ketulusan hatinya bak sang malaikat yang tak bersayap. Paradigma yang telah terukir di dalam diri saya pribadi, yaitu bahwa Laki Yagami tidak sepenuhnya dihiasi oleh kesalahan. Di sini saya akan menekankan bahwa manusia secara metafora adalah makhluk yang sangat menyeramkan dan juga dipenuhi dengan ambiguitas. Manusia bisa saja berperan menjadi sang iblis atau menjadi sang malaikat, terlepas dari penyebab apa yang menjadikan mereka seperti demikian. Manusia dapat memilih kartu mereka sendiri dalam mengarahkan jalannya permainan. Jika mereka memilih kartu yang akan mengarahkan mereka ke dalam jurang kejahatan, secara ironis, mereka lebih kejam dan lebih jahat daripada iblis itu sendiri. Karena sang iblis itu bahkan tidak berkesempatan untuk mendapatkan pilihan untuk berkelakuan baik, karena mereka telah terikat pada tugas yang diberikan oleh Tuhan. Hal serupa juga berlaku terhadap manusia yang berkelakuan dermawan. Jika mereka tetap memilih untuk berperilaku baik di tengah hiruk-pikuk dunia yang dibanjiri oleh kejahatan dan ketidakadilan yang menimpa mereka, setidaknya mereka tidak dapat disamakan dengan sang Lucifer yang diusir dari surga karena kesombongannya dan menjelma menjadi sang iblis yang begitu rakus akan tahta. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa eksistensi dari kejahatan yang berasal dari manusia secara ironis menempatkan derajatnya di bawah sang iblis itu sendiri. Merujuk kembali ke pertanyaan tentang apakah Laki Yagami tidak sepenuhnya salah atas keseluruhan perbuatan yang telah dia lakukan, terdengar kurang masuk akal jika ada seseorang yang mempunyai pemikiran bahwa Laki Yagami adalah the God of the New World. Tidak, dia bukanlah Tuhan ataupun dapat disamakan eksistensinya dengan Tuhan. Dia hanyalah entitas yang kebetulan menemukan sebuah quote-on-quote alat yang dapat dikatakan tak terlepas dari kata berbahaya jika diakuisisi oleh orang yang tidak tepat. Di dunia yang dipenuhi dengan ambiguitas ini, manusia dapat dinyatakan menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri melalui tolak ukur sebuah entitas yang juga disebut sebagai manusia, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hukum akan sepenuhnya dihiasi oleh ketidaksempurnaan yang juga sudah mengakar pada manusia yang mengontrol hukum itu sendiri. Kita seperti telah terbelenggu oleh dilema yang tak kunjung sampai pada babak penutup. Di satu sisi, kita tidak dapat menyamaratakan hukuman kematian dapat berlaku kepada seluruh pelaku kejahatan. Tapi di sisi lain, banyak juga pelaku hukum yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk berlaku tidak adil kepada para pelaku kejahatan atau kepada para korban pelaku kejahatan tersebut. Jadi mungkin interpretasi dari pernyataan yang telah saya sebutkan dapat diterjemahkan bahwa probabilitas Laki Yagami dapat memanfaatkan Death Note dengan menjadikan buku tersebut sebagai perantara dalam mengoposisi ketidakadilan yang memang quote-on-quote tidak adil
baik dari pemegang hukum kekuasaan ataupun dari para pelaku kejahatan bisa saja terrealisasikan jika ia dapat mendahului egonya yang telah mengakar di dalam dirinya. Definisi apa yang tergambar melalui pikirannya mengenai keadilan? Pendefinisian mengenai keadilan dari Like Yagami sendiri dapat direpresentasikan melalui banyaknya akumulasi adegan yang semakin meyakinkan dirinya bahwa kriminalitas di dunia ini memang sudah terlampau jauh melewati batas-batas kemanusiaan yang ada. Keadilan di mata Like Yagami sendiri tidak dipengaruhi oleh intensitas kejahatan yang telah dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut. Secara tidak langsung, ia menyamaratakan seluruh kejahatan apapun itu adalah merupakan bentuk representasi dari penghinaan terhadap entitas lain secara absolut. Perencanaan apa saja yang telah tertanam di dalam pikirannya untuk merealisasikan keadilan dari perspektifnya sendiri? Berawal dari melenyapkan sekumpulan pria yang sedang menggoda seorang wanita di jalanan, sampai berujung pada melenyapkan siapapun atau bahkan apapun itu yang bertentangan dengan tujuannya dalam merealisasikan keadilan menurut perspektifnya sendiri. Karakter yang tertanam di dalam diri seorang Like Yagami secara sistematis berbuah menjadi seseorang yang tak ada bedanya dengan pembunuh berantai. Di titik dimana sudah ada semakin banyak pihak yang beroposisi pada tujuannya, Like Yagami dengan tanpa setitik pun belas kasih melenyapkan mereka semua, bahkan termasuk mengorbankan ayahnya sendiri. Eksistensi dari kriminalitas secara tidak langsung telah mengintegrasikan Like Yagami dengan kriminalitas itu sendiri. Jika kita mengambil sisi dari sudut pandang lain yang berkenaan dengan Like Yagami, yaitu dari sudut pandang L, Like Yagami tidak dapat dibedakan dengan para pelaku kejahatan yang nama-namanya telah ia tulis di buku yang telah merenggut banyak korban jiwa tersebut. L beranggapan bahwa Like Yagami tidak dapat disamakan derajatnya dengan entitas yang mampu meniadakan eksistensi dari kejahatan dan ketidakadilan itu sendiri. Alih-alih menganggapnya sebagai sebuah entitas yang menciptakan sebuah dunia tanpa kejahatan, ia menganggap Like Yagami tidak lebih hanya sebagai seorang pembunuh berantai yang telah melakukan tindakan penghilangan nyawa banyak orang. Hal tersebut terrepresentasikan di mata L bukan tanpa alasan. L menganggap jika Like Yagami atau quote-unquote Kira itu sendiri hanyalah seorang pelajar yang memiliki narsisme yang tinggi dengan kompleksitas akan ego yang sudah tidak terkontrol. Adanya episode yang didominasi oleh api kebencian dari dalam diri Like Yagami terhadap L secara absolut mengakibatkan adanya rivalitas di antara mereka berdua. Mungkin hal tersebutlah yang memicu kebangkitan hasrat Like Yagami dalam menyingkirkan L, karena dengan ketiadaan musuh bebuyutannya tersebut, secara otomatis tidak ada lagi yang akan menghalangi tujuannya dalam mewujudkan realitas yang ada di dalam kepalanya. Kejeniusannya dalam mewujudkan perencanaan yang sangat sistematis dilakukannya dengan cara memanfaatkan dan memanipulasi seorang perempuan yang bernama Misa Amane. Dengan menggunakannya sebagai sebuah alat, Like Yagami dapat dengan kelicikannya membuat seorang perempuan tersebut terikat pada sebuah quote-unquote perjanjian. Jika seseorang ingin memungkinkan dia dapat melihat nama seseorang dengan tujuan menuliskan nama orang tersebut di Death Note, maka orang yang bersangkutan diharuskan menebusnya dengan mengorbankan setengah dari sisa umur hidupnya. Dengan pemikiran dan perencanaan yang matang, Like Yagami dapat menewaskan nyawa L tanpa perlu mengotori tangannya sendiri.